dari kita tuh sebenarnya bukan kayak nggak mampu, tapi mampu. Cuman banyak faktor-faktor yang bikin kita tuh milih buat kayaknya nanti dulu deh. Temen aku aja ada yang baru berapa semester udah habis 100 juta. Aku nggak kebayang sih. Itu. Di saat teman-teman kalian masih semester awal-awal atau tengah kuliah ya, berarti kalian udah setahunan merasakan dunia kerja profesional. Selalu terjadi kayak kalau langsung kerja ditanya umur tuh mereka pada shock. Oh sama kan? relate. Kayak umur berapa? 19, 20. Ngapain di sini? Lu anak gue. Halo generasi pintar digital, welcome back to obrolan karya digital. Di episode kali ini bareng aku Michelle dan kita bakal bahas topik yang gak kalah menarik dari episode-episode sebelumnya, yaitu permasalahan yang mungkin banyak dialami sama kita yang kalangan ekonomi kelas menengah. Yang ekonomi kelas atas mungkin gak relate ya, jadi boleh skip mungkin. Jadi kita bakal bahas seputar kegalauan hidup, kayak mau kuliah tapi gak ada budget, gak kuliah tapi gimana gitu ya. Hari ini bareng sama dua alumni kita, ada Al dan ada Steven. Buat teman-teman yang mungkin bau-baunya merasa relate nih, semoga video ini bisa menginspirasi kalian. Kalau gitu kita langsung mulai nih dari perkenalan ya, Al sama Steven. Jadi boleh dong kenalin lebih dalam. Steven dulu lah. Oke, Steven dulu. Nama gue Steven, gue dulu alumni JCVD 01 batch pertama, dan pendidikan terakhir gue itu SMK, itu web development. Oh, di Jakarta berarti? Iya di Jakarta. Di Jakarta. Oke, sekarang umur berapa Steven? 20. Lanjut ke Al. Halo, nama gue Al. Gue sama Steven, seumuran. Umur gue 20 tahun. Program JC gue tuh JCDM 1806, itu tahun 2023 ya. Jadi sekarang gue kerja di bidang yang sesuai jurusan gue gitu. Dan background pendidikan gue itu SMK juga. 20 tahun juga. 20 tahun. Iya, jadi mereka berdua ya adik-adik aku. Adik-adik. Oke. Nah, kalau kalian di umur 20 tahun udah berkarya jadi apa aja sih sekarang? Oke. Boleh dari Al dulu sekarang. Oke, kalau sekarang gue tuh sekarang jadi digital marketer, spesifiknya yaitu performance marketer, dan kerjanya di agency. Oke. Kalau Steven? Halo, gue sih untuk saat ini kerjanya as a multimedia designer. Jadi nggak cuman nge-handle 2D designer aja, dan gue kerja di yang on top itu kayak event organizer dan juga community. Oke. Berarti kalian udah masing-masing settle sama pekerjaan lah ya, bisa dibilang di umur 20 tahun. Aku ya waktu 20 tahun masih semester tengah-tengah kuliah gitu. Iya, teman-teman gue juga sekarang sih ya kayak gitu ya. Iya. Sama pada kuliah. Situasinya kayak gitu sama. Nah, yang bikin aku penasaran, kalian tuh maksudnya memilih buat kayak SMK langsung cari kerja, maksudnya nggak kuliah gitu. Itu karena kalian yang mau sendiri apa gimana sih? Kalau dari aku sih sebenarnya lebih ke ekonomi juga ya, dan akunya juga mau sendiri karena lebih tertarik kayaknya buat nyari uang untuk saat ini dibanding kuliah dulu gitu sih. Cuman nggak tahu buat kedepannya. I see. Berarti maksudnya prioritas kamu? Prioritas aku itu, untuk mencari uang dulu. Karena memang ada faktor ekonomi. Betul. Kalau Al? Nah, gue juga sama, lagi-lagi ya relate banget kita. Jadi awalnya itu memang sebenarnya gue tuh pengen kuliah gitu kan. Nah, tapi melihat dari ekonomi keluarga yang ya naik turun gitu. Jadi kayak ya udahlah cari alternatif lain gitu yang kira-kira apa sih yang bisa nge-boost gue untuk bisa kerja gitu, langsung kerja aja daripada harus kuliah dulu gitu sih. Karena backgroundnya balik lagi ke background gitu, ke finansial. Oke, jadi mungkin di sini iya dengan kesadaran kalian, tapi karena keadaan gitu ya. Karena keadaan. Nah, fakta menarik, aku juga sempat research tentang ini. Ternyata yang permasalahan kalian berdua alami nih dialami juga oleh sebagian besar warga Indonesia. Iya, betul sih ya. Kalau dilihat-lihat sih iya, gitu ya. Gitu. Kayak ada berita-berita rame UKT naik, kayak gitu. Nyesek banget. Jadi emang aku kemarin sempat baca data dari
OECD gitu, mereka bilang lulusan perguruan tinggi di Indonesia yang usia 25 sampai 34 tahun itu cuma 17,93%. Wah, Jadi kecil juga ya. Kecil ya. jadi ya kecil. Terus aku juga sempat nonton video yang aku udah share ke kalian juga ya Oh, iya, tadi. tadi. Jadi ada pengamat pendidikan dari Metro TV kutipannya dan mereka ngomong kayak gini. Nah kalau sekarang di Indonesia ini yang bahkan tidak bisa mengkuliahkan anaknya tuh mereka yang berpenghasilan menengah loh. Karena income per kapita kita kan di 75 juta. Itu kan 6.250.000 per bulan ya. Itu dengan sekarang IP dan UKT yang ada nggak bisa mengkuliahkan anak-anak. Gimana bisa kalau IP-nya, uang gedungnya tuh, uang pangkalnya aja di atas 75 juta. Iya. Bagaimana Soal biaya kalau kuliah ini, UKT-nya Mas di Indra. atas 20 juta? Itu sudah Baik. untuk penghasilan menengah pun tidak bisa. Gua atau Steven juga kayak mengalami hal yang sama, kayak sebenarnya kita bisa aja kayak sekolah, hidup dengan bisa makan lah ya, tapi Iya. kan kalau kita mau lanjut kuliah itu banyak perhitungannya gitu ya. Betul. Misal kayak dari pasti ya biaya masuk kuliahnya, terus belum lagi biaya uang gedung, terus ya uang saku segala macem, dan itu kan selama 4 tahun itu nggak lama dan nggak apa ya, butuh biaya yang nggak kecil gitu. Nah itu makanya banyak juga makanya yang memutuskan untuk nggak kuliah, bukan keputusan juga, bahkan itu keterpaksaan sih menurut gua. Dan itu benar menurut gua, itu relate banget. Aku setuju sih karena kalau sebenarnya dari kita tuh sebenarnya bukan kayak nggak mampu tapi mampu, cuman Nggak jadi prioritas. nggak jadi jadinya. prioritas dan banyak faktor-faktor yang bikin kita tuh milih buat kayaknya nanti dulu deh gitu. Iya. Apalagi kayak mungkin aku ada adik atau ada Enggak, kalau nggak ada gua ya, nggak. aku ada adik yang kayaknya kalau misalnya aku kuliah belum tentu adik aku tuh bisa Bisa. kuliah gitu. Iya, betul. Jadi cukup banyak faktornya kalau misalnya tentuin kuliah apa enggak sih. Dan biaya ya benar sih mahal banget ya. Mahal. Buat 4 tahun tuh. Iya, 4 tahun tuh lama loh. Iya, teman aku aja ada yang baru berapa semester udah habis 100 juta. Aku nggak Nah kebayang sih. itu. Itu Iya. kalau jurusan desain juga atau Dia jurusan data science. Oh, data Itu 100 science. jutaan dan aku shock sih pas dengarnya. Oh, iya. Iya. Apalagi kalau tadi kamu bilang punya adik 100 jutaan tuh 100 bisa juta, buat iya. Aduh, kebutuhan. kebutuhan sehari-hari. Benar. Sempet down atau feel bad gitu gak? Dibilang feel bad banget sebenarnya enggak, mungkin sekitar 20-30% tuh ada lah. Rasa iri atau pengen kuliah gitu sih. Iya, benar. Sih. Oke, ya kalau gua sebenarnya kan dari SMK tuh kayak pengen kuliah juga, tapi ya udahlah gitu, belum diprioritas dan karena keadaan juga kan. Tapi kalau sekarang tuh kayak cukup diusahain sih, karena udah dapat kerja, mungkin nanti bisa kuliah dengan biaya sendiri, itu kan oke gitu ya. Tapi kadang tuh ada lagi random aja gitu, momen random, misal lagi naik Gojek gitu ya, terus kayak ditanya-tanya lah, biasa kan ngobrol gitu. Nah terus si abang Gojek ini kayak nanya, dia kuliah gitu kan, kayak enggak, udah kerja. Oh udah kerja, emang umurnya berapa gitu? Masih 20. Oh 20 gitu. Hebat dong udah kerja segala macam. Itu jadi kayak malah jadi nggak feel Iya, bad lagi kan. Oh bagus ya ternyata yang pilihan gue gitu. Oke, terus kita lanjut. Kalian kan tadi udah mutusin nih, mantepin waktu itu deciding gak kuliah dulu. Bekal apa sih yang kalian siapin dari pas masih SMK? Al berarti udah freelance juga Freelance tuh juga. pasti kan? Jadi Boleh dapat diceritain. ya pas itu dapat freelance-nya juga dari desain kan, karena sekolahnya kan multimedia. Multimedia, benar. Terus terpaparnya banyak sama orang-orang desain, butuh inilah desain ini segala macam. Terus masuklah kayak, oh ternyata desain tuh kayaknya butuh marketing juga sih, ada sisi marketingnya gitu. Buat jualan desain Buat kamu. jualannya gitu. Terus sih. habis itu gimana tuh kamu marketingnya waktu itu? Iya, Berarti jadi- no basic kan waktu itu? No basic. Kalau jualan desainnya itu nawarin. Jadi nawarin di grup ya, grup-grup komunitas para pebisnis, orang yang punya bisnis. Gue tawarin aja gitu kan, kayak di Japri aja gitu, Japri, Mas, saya lihat Masnya punya bisnis ini segala macam. Kayaknya kalau desain posternya gini bagus deh gitu. Jadi kamu masuk grup-grupnya Iya, itu? Keren sih. gitu. Kayak gitu sih. Kalau Steven ada cerita kayak gitu juga atau? Kalau aku sebenarnya kalau misalnya freelance dulu nggak sampai masuk ke grup-grup sih, cuman aku lebih kayak kenalan A kenalan B gitu, jadi ada yang masuk ke aku. Cuman selain dari itu juga aku ada internnya tuh malah bukan web development tapi malah ke desain. Oh gitu. Iya, 2 kali aku bikin buku tahunan, 1 sama di TV lah ada. Iya.
Itu intern. Intern dari Pas karena SMK. SMK kan butuh intern kan ya. betul. Nah, aku 2 kali intern itu dua-duanya desain malah. Bisa dapat gitu ya. Iya. Oke, terus kalian kan udah lumayan nih jadinya kekumpul portofolio dikit-dikit lah ya dari pas SMK. Tapi gimana nih realitanya abis lulus SMK, apakah mulus berjalan dengan portofolio atau bekal yang udah kalian siapkan bisa nganterin kalian ke karya yang stabil atau kenyataannya gimana? Kalau kenyataannya sih setelah udah mau lulus gitu ya, udah mau siap-siap nih, gue tuh udah kayak nyiapin desain portofolio yang lebih proper segala macam. Terus gue lihat-lihat kan kayak di platform freelance, lihat portofolio orang lain kok kayaknya wah ini kurang banget sih, kayaknya masih kurang ternyata ya gitu. Jadi ya di situ makanya masih ngerasa belum siap banget sih untuk bisa dapat karir yang stabil ya. Terutama kan tujuannya pas itu pengen dapat full time juga gitu, biar lebih stabil aja sih gitu. Sama sih sebenarnya kayak ya bandinginnya emang gak baik ya. Cuman kalau tapi ya. misalnya kita buka Behance tuh Iya. ngeliat punya orang tuh kayak agak kena mental gitu. Kok bagus banget ya ngeliat tuh ya. Tapi kalian sendiri udah pernah coba apply kerja langsung dengan portofolio itu? Apa kalian ngeliat gak pede? Oh pernah ya jadinya tetap. Oh iya betul pernah. Terus gimana hasilnya waktu itu? Ada dapet, cuman ada aku karena bentrok sama masuknya Purwadika ini. Oh, Jadi aku milih ini gitu. oh wow. Oke, kalau gue dapat pas itu ada sekali interview, bukan sekali, bahkan semuanya gitu interview, hasil interview semuanya dapat dengan scope of work tuh sebenarnya tuh kurang lebih sama kayak kerjaan gue sekarang, tapi wah itu gajinya bisa beda 90% lebih kecil, under value banget itu makanya kayak kenapa begini ya. Di situ lah makanya kayak gue butuh apa ya sebenarnya ya, update porto sih pas itu di pikirannya gitu aja, update porto dan butuh koneksi gitu sih sebenarnya, dibantu lah at least gitu ya, butuh bimbingan gitu. Oke, nah tadi menarik yang Steven udah keburu daftar Purwadika katanya. Iya. Nah itu apa yang bikin kamu tiba-tiba daftar Purwadika gitu? Waktu itu karena aku nggak kuliah, jadi aku mau coba cari bootcamp. Kan ada beberapa bootcamp lah, terus yang akhirnya aku diskusi sama orang tua, yang aku pilih ya Purwadika. Emang sebelumnya udah paham istilah bootcamp dari lama berarti? Setahun sebelum aku lulus aku ada tahu bootcamp lah. Ya, suka lewat di ads Instagram gitu sih. Yang bikin kamu tertarik masuk bootcamp apa tuh? Karena ya balik lagi ya lebih murah daripada kuliah. Itu satu ya, sama kedua mungkin mentor. Karena mentor kita pasti butuh lah, mentor lah buat ngebimbing kita ke depannya gimana. Ya sama koneksi gitu sih. Itu hal-hal yang gak didapetin kalau belajar sendiri. Betul. I see. Oke, kalau gue agak beda ya. Jadi sebelumnya itu gue nggak tahu banget bootcamp gitu ya. Bahkan jadi kita udah lulus gitu kan. Terus tiba-tiba aja keluarlah si Purwadika ini gitu di YouTube. Dan di situ gue belum tahu istilah bootcamp. Barulah di situ cari tahu si Purwadika itu. Oh, terus Tertarik banget langsung ngelihat digital marketingnya atau gimana tuh? Langsung lihat websitenya, ada bidang digital marketing sesuai banget, metode pembelajaran on campus, terus lihat biayanya, kaget. kaget. Oke, kena mental lagi. Aduh, di situ sih. Emang kalau ngomongin biaya ya butuh biaya juga gitu ya di Purwadika. Tapi apa yang bikin kalian akhirnya tetap masuk sih? Dibandingin sama kuliah. Itu gue hitungin bener-bener kayak oke, kuliah itu kalau misal hal buruknya itu di swasta gitu kan, di swasta hitung segini. Terus dikali 4 tahun gitu kan. Wah, gede banget kuliah gitu. Nah, terus dibandingin sama Purwadika sekian. Terus ongkosnya mungkin cuma 3 sampai 4 bulan, terus setelah bisa dapat kerja, ini lebih menguntungkan. Udah. Kayak gitu hitung-hitungannya. Iya. Pas itu. Jadi makanya udahlah. Steven juga ya. Iya, aku juga sama sih kayak gitu. Tadi teman kamu juga ya yang baru semester berapa itu udah 100-an juta. Waduh, aku dengernya shock sih jujur. Bisa beli laptop yang oke tuh ya. Buat Laptop baru desain. tuh. Iya benar. Seharga laptop lebih mahal malah. Lebih mahal. Apalagi kalau kamu ambil kuliah desain kan itu nada level Iya. lagi kan. Apalagi kan alat-alat desain setahu aku mahal banget sih. Betul itu deh. Oke. Itu yang Terus dihitungin. gimana di Purwadika maksudnya kan bukan 4 tahun nih. Kalian ngerasa dapetin
ilmu yang cukup atau skill yang cukup gak buat ke dunia kerja? Kalau dari aku sebenarnya cukup sih, karena standarnya kan kayak standar industri kan. Jadi dia diajarin sama mentor lecture tuh kayak yang inti-intinya aja, nggak belibet. Kalau misalnya kuliah kan, kalau kayak DKV itu setauku semester 1 harus belajar gambar, harus apa nirmana gitu-gitu kan. Kalau misalnya di Prodika tuh enggak, jadi the point to gitu the aja point. ya. Dan waktu itu aku ngerasa aku tuh gambarnya jelek. Oh, Iya, justru aku gambar tangan jelek. Oke. Dan jadi aku ngerasa kayaknya Prodika tuh benar-benar cocok banget sih. Jadi kayak kurikulumnya juga dari yang pertama sampai terakhir tuh benar-benar on point banget. Jadi yang nggak dipakai aja iya, gitu ya. jadi nggak yang bertele-tele. Jadi langsung aja butuh ini. Kalau lulus ya langsung kerjainnya yang kayak gitu. Iya, kalau di pekerjaan kita nggak disuruh gambar tangan juga Enggak kan? sih. Ya. Kecuali kerjaannya Ada kerjaan tertentu iya. gitu ya. Oke, kalau di DM gimana Al? Kalau DM pas itu tuh milih bootcamp untuk soal materi itu karena gue kan belajar otodidak juga tuh selama 3 tahun di sekolah. Iya, Untuk dari- digital marketingnya ya kan. Dari transisi SMP ke SMA itu ya, terus nyari course-course gratis ya kan, course-course gratis. Nah terus ada poin yang miss banget, yaitu kan balik lagi ke tujuan gue tuh pengen punya karir yang stabil gitu ya, full time. Terus di value gajinya juga layak lah ya gitu kan. Nah ada yang kurang, yaitu soal mengembangkan karirnya sih. Maksudnya kayak oke lah, dari skill kita bisa cari di course segala macam, tapi secara bimbingan intensnya tuh gak dapet gitu ya kalau di course-course atau ya course berbayar pun juga gitu kan. Nah kalau di Purwadika terus milih on campus juga, itu lebih intens, jadi bisa nanya-nanya terus gitu kan. Terus nanti kayak soal persiapan di kantor itu kayak gimana, itu yang nggak bisa dapet tuh kalau di online course yang lain gitu. Kayak tektokan banget sama mentornya gitu ya. Terus sama butuh temen juga gitu kan. Oh ya, penasaran waktu itu berarti kalian temen-temennya pada yang udah lulus kuliah kah? Atau ada yang seumuran kah? Atau yang lebih tua? Terus kalian takut gitu gak buat kayak aduh nanti umurnya seangkatannya beda lagi gimana nih gitu. Ada kayak gitu. Kalau gue iya dari awal gue udah mikir gitu. Jadi kayak ngelihat dari brandingannya si Purwadika ini kan kayak switch career. Kata-kata yang switch career itu lebih banyak. Kalau gue perhatiin gitu ya, kayak oh berarti ini orang-orang udah sarjana gitu kan, orang yang udah punya pengalaman sebelumnya. Jadi gue kayak udah kayak aduh ini kayaknya value gue malah jadi jomplang banget sih sama orang-orang di sini gitu kayak. Nah ternyata masuk ke sini benar memang ada yang sarjana segala macam, ada pengalaman, tapi kita itu ternyata semuanya mulai dari nol juga sih. Kita start di Purwadika itu. Jadi kita start dari nol terus lulus tuh sama-sama bisa. Tapi kalau dipikir-pikir itu maksudnya jadi salah satu ngelatih kalian bersosialisasi di dunia kerja juga. Soalnya di dunia kerja kan nggak seangkatan semua itu, kan. iya. Bahkan kalau kuliah pun kita masih ketemunya sama teman-teman yang seangkatan. Seangkatan aja. Gitu. I see. Dan waktu itu juga ini ya selalu terjadi kayak kalau langsung kerja ditanya umur tuh mereka pada shock ya. Oh sama, relate. Kayak umur berapa? 19, 20. Ngapain di sini? Lu anak gue kayak gitu kayak. Iya. Ngapain lu kamu di seumuran anak sini? gue, gitu. Terus dari kalian udah ngejalanin nih Purwadika sama sekarang udah lulus, apa sih hal-hal yang paling berkesan dan paling berdampak gitu buat karya kalian? Bebas dari siapa dulu? Berdampaknya tentu dari segi mentorship dan relasi sih. Kan kita tetap connect juga ya dengan alumni, kita ada grup juga dengan alumni, kita nanya-nanya segala macam tuh pasti terjawab gitu ya dengan grup-grup alumni. Terus ya ada gatheringnya yang selalu aktif juga gitu kan. Porto itu udah langsung ningkat banget, langsung kayak dapat kepercayaan gitu ya, dilihat sama HR atau user gitu. Terus dari segi desain, atau bukan desain sih, maksudnya layouting, konsep portofolio itu jadi lebih profesional banget gitu. Jadi kayak lebih menjual gitu sih. Lebih menjual untuk di karir yang full time gitu. Oke. Project apa sih yang menurut kamu paling ngejual porto kamu? Paling ngejual tuh yang dari Daihatsu. Oh, dari Daihatsu. Astra. Astra Daihatsu. Itu satu, sama ya ada konten yang dari UMKM juga kan, brand UMKM itu
ngebantu juga dari segi kita itu bisa juga loh bikin bisnis itu ada penjualan, ada perkembangan di sosial medianya, engagement segala macam itu ada impactnya tuh kita kasih tahu di Porto itu menjual banget. Jadi kayak gitu. Karena beneran brand asli dan kalian beneran jualan, nggak cuma kayak like-nya banyak atau views-nya banyak, tapi beneran sales nih. Kayak gitu. I see. Sama Nice. ditambah juga dari nama Purwadika juga itu sendiri. Oh. Jadi kayak tahu ada bootcamp, bootcamp Purwadika. Oh, ini ada bootcamp yang di sini segala macam gitu. Jadi kedengeran juga sama Sertifikasinya orang lain. ngejual juga Iya, lah bisa. ya sertifikat. Beberapa ada yang gitu. Kayak bener tadi Daihatsu juga aku ada buat dan Itu ada Daihatsu juga ya? collab sama tim digital marketing juga. Dan itu sih emang bener-bener bantu nge-boost banget sih karena real project kan. Jadi selain internship yang lain ya internship di Lego. Nah, selain Daihatsu itu Lego itu juga nge-boost banget. Ya itu namanya gede sih. Iya, dari mentor aku kan dia nawarin dan aku ambil karena aku suka juga. Gitu. Seru di sana. Seru banget. Nice. Oke. Berarti kalian lulus di usia berapa tuh? Lulus Purwadika 19. Gue 19. 19. Dan sekarang udah kerja setahunan berarti ya. Dari lulus Udah pas Purwadika. tahun sih hari ini. Pas tahun hari ini. Iya, hari ini benar. Hari ini. Di saat teman-teman kalian masih semester awal-awal atau tengah kuliah ya, berarti kalian udah setahunan merasakan dunia kerja profesional. Oke, keren banget sih. Nah, dari segi karir gimana nih, kalian happy gak dengan posisi kalian sekarang ini, atau kalau kalian bisa turn back time ada yang kalian sesalin mungkin? Oke, kalau gua happy yaitu gue bisa kerja di bidang yang benar-benar sesuai yang gue mau gitu kan, kayak spesialisnya itu di performance kan ya kalau gua. Nah, jadi dapat sesuai kemauan, terus kantor juga di agency. Jadi kayak memang sesuai target gitu. Jadi di agency dulu kita dapat banyak pengalaman ya. Terutama pengalaman di agency itu banyak banget ya segala macamnya. Juga case-nya. Terus berhubungan dengan klien juga itu ilmu yang Gak bisa dipelajarin. Iya, nggak bisa dipelajarin di mana-mana, hanya di agency pasti dapat itu. Jadi itu bersyukur banget sih di titik yang sekarang. Itu aja yang dirasain. Kalau dari aku sih sebenarnya bersyukur juga kayak di kantor aku yang sekarang tuh cukup nggak kayak agency, cuma karena event jadi ngehandle-nya klien luar juga kayak BRI, Astra gitu-gitu. Jadi Project-nya juga lumayan. Porto juga ya. Buat Porto tuh lumayan dan belajar juga kan, kayak jadinya ada ilmu baru kayak 3D atau segala macamnya lah. Terus kalau misalnya dari target sih sebenarnya aku lebih ke arah dicapai belum, tapi mungkin on track sih. Jadi aku ada target buat masuk ke industri sport atau e-sport gitu. As a graphic designer gitu sih. Dan mau coba masuk agency juga sih. Mungkin nanti. Gitu. Ayo nanti tukeran. Tukeran gitu. Oke. Terus kalau tadi kan segi karir ya, dari segi finansial gimana nih? Apakah kalian ngerasa keputusan yang kalian ambil selama ini tuh tepat dan impactnya ke keluarga kalian so far gimana sih? Kalau dari segi finansial pasti ngebantu banget ya. Jadi kayak orang tua tuh yang sebelumnya tuh kayak khawatir banget semuanya tuh kayak aduh ini biaya untuk gue gimana gitu, maksudnya untuk ini segala macam lah. Tapi semenjak udah bisa tinggal sendiri, apa-apa bayar sendiri, semua itu jadi gak usah pusing lah gitu. Orang tuh ya udah dilepas aja gitu. Jadi itu ngebantu banget. Jadi kayak lebih tenang aja dari segi keluarga, dan ya bisa beli apa yang kita mau aja jadi gitu ya. Jadi yang dulu waktu masih sekolah mungkin susah banget. Susah banget kayak sampai harus nahan jajan itu tuh bener tuh, sampai terjadi kayak harus nahan jajan supaya ditabung. Tapi sekarang tuh udah bersyukur banget bisa di titik sekarang tuh jauh lebih bersyukur gitu sih. Sama sih sebenarnya, cuman kalau orang tua aku tetap ngebiayain kayak makan dan segala macem. Cuman kalau misalnya aku, karena sekarang aku udah ada pemasukan, jadi kadang kalau misalnya keluar atau nongkrong mungkin makan aku yang bayarin. Jadi bisa
bikin mereka senang juga lah ya kan. Dan ya sama beli apa tuh gak usah nabung lama-lama gitu kan. Jadi terus ada budgeting sendiri juga. Kalau dulu kan kayak harus nahan makan lah. Betul. Iya. Karena nunggu uang dari orang tua gitu kan. Nabung. Gak enak juga kalau minta Gak enak kalau terus. langsung minta kan. Emang. Oke, pertanyaan terakhir nih. Ada gak sih dari pengalaman kalian bisa sharing tips atau mungkin bukan nasihat sih ya, kalau Iya, nasihat kayak nasihatnya berat banget, tua banget gitu ya. Aduh. Pokoknya ke teman-teman yang ngerasa relate sama kalian kayak, aduh gue mau kuliah tapi nggak ada budget, tapi kalau gue nggak kuliah nanti gue gak bisa kerja. Misalkan teman-teman ada yang ketakutannya sama kayak gitu. Apa sih yang bisa kalian sampaikan sebagai yang sudah melewatinya? Gue dulu ya. Yang perlu kita siapin sih direncanain dari semenjak kalian masih sekolah gitu. Oke, gue rencana pengen karir ini, terus gue harus ngelakuin ini dalam jangka waktu sekian gitu. Jadi pasti kecapai sih, gue yakin pasti kecapai, bisa gitu. Dan berdoa jangan lupa. Itu berdoa. Ya, kalau dari gue sih sebenarnya kayak benar sih sama kayak yang Al bilang tadi, kayak nggak apa-apa kalau misalnya nggak kuliah tuh jangan dengerin stigma masyarakat yang kayak lu nggak kuliah berarti lu buruk gitu kan. Kalau misalnya emang nggak bisa kuliah, coba kayak tadi bikin target jangka pendek aja dulu, nggak apa-apa. Kayak habis lulus mau ngapain, atau sebelum lulus SMA atau SMK itu apa yang bisa gue lakuin buat naikin skill gue gitu sih. Betul. Dan apa ya, mungkin zaman sekarang kayak personal branding butuh banget ya. Oh betul, Ya kan? betul ya. Kayak mungkin anak-anak SMK bisa coba iseng-iseng bikin Iya. TikTok lah kalian. Iya. Siapa tahu tiba-tiba lulus langsung Iya. terkenal kan. Tapi jangan bikin velocity ya. Iya, Velocity doang. Jangan ada velocity doang. Nggak ngejual skill itu ya. Iya. Gitu. Jadi Mungkin itu sih. sama ya, tadi ditambah cari alternatif lain ya. Kalau misal kayak posisi kita kan pas itu bingung, kita ada perhitungan kalau kuliah biaya sekian segala macam. Coba ya cari alternatifnya kayak yang Purwadika ini gitu. Maksudnya hitung-hitungannya dihitung aja lah, pasti ketemu kok. Maksudnya yang mana yang better gitu. Iya, Gitu. jadi intinya emang ngelihat prioritas juga ya. Kayak Betul. jangan sampai Harus apa dulu. mau kuliah tapi terlalu maksain sampai keluarga harus berkorban kayak gimana kayak gitu. Karena sebenarnya ada alternatif yang lain juga untuk kalian ngasah skill. Sama maksudnya kalau kalian udah ngambil keputusan atau deciding itu juga kalian harus go for it, beneran yakin sama diri kalian gitu. Jangan yang gampang kemakan omongan orang, karena kan pasti banyak banget tuh stigma dari orang lain, namanya orang beda-beda kan, kayak gitu. Dan jangan lupa berdoa guys. Iya betul. Berdoa. Biar Itu ngambil sih, keputusannya juga benar gitu ya. Biar jalan terus keputusannya. Iya. Oke. Gue masuk ke sini juga magic sih, karena doa itu bisa masuk itu magic. Jadi tiba-tiba ada yang bisa bantuin masuk itu magic. Maksudnya dibiayain gitu ya. Itu magic Ya, sih. itu real efek doa. Iya, efek doa guys. Good time banget sih, maksudnya kayak ngobrol sama Al sama Steven. Thank you so much Sama-sama. ya udah Sama-sama. sharing di YouTube channelnya Purwadika. Seru-seru. Aku rasa sih sharing dari kalian ini bermanfaat banget sih buat inspire. Maksudnya banyak mungkin teman-teman di luar sana yang adik-adik kita lah ya jatuhnya, yang masih deciding masa depannya mau kemana atau nggak ada arah gitu. Oke. Thank you ya Al sama Oke, Steven. thank you juga semuanya. Nah, thank you juga teman-teman yang udah nonton. Semoga video ini bisa inspire kalian sekali lagi untuk kalian lebih tahu nanti misalkan yang masih galau gitu ya, mau kuliah atau mau langsung kerja atau gimana setelah lulus, bisa lebih tercerahkan pikirannya. Jangan lupa nantikan terus video-video dari Purwadika selanjutnya, dan jangan lupa subscribe, komen, like, dan share video ini kalau kalian ngerasa mungkin teman kalian ada yang relate juga gitu sama topiknya. Oke, itu aja untuk episode kali ini. See you in the next episode. Bye.